perbatasan. Perbatasan itu Prabowo dia uruskan lah. Dah lah, itu ya kita putuskan sudah 60 tahun Malaysia runding. Indonesia ini kan abang besar. Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama atau Deka Pertama Johor oleh Kesultanan Johor. Malaysia dan Indonesia menurut pandangan saya, keyakinan saya memiliki kepentingan yang sama. Kita pendiri ASEAN, kita punya hubungan sejarah, kita punya hubungan darah, kita punya hubungan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang menanti-nanti, terutama netizen Indonesia dan ketua-ketuanya, bahwasanya banyak yang memburuk-burukkan negara Malaysia, yang seperti ketua netizen si Apek Sindo. Kalau menengok sebuah video ini mesti terkapar dan melontang-lonteng dan kepanasan mau digipas para sahabat dan teman-teman. Apa dia para sahabat dan teman-teman? Ada sebuah video yang menarik disuruh reaction kepada Mas Farhan, di tag di TikTok Mas Farhan. Kunjungan Bapak Menteri kita yang besar, Bapak Prabowo Subianto, untuk memenuhi undangan dari Sultan Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini memang Mas Farhan ajukan jempol, memang terbaik lah Malaysia menyambut Bapak Presiden kita daripada Indonesia. Oh, sampai apa ya, diberi penghormatan seperti yang pokoknya is the best lah, terbaik lah menurut Mas Farhan. Dan teman-teman penasaran seperti apa video tentang sambutan kepada Bapak besar Bapak Prabowo kita pemimpin presiden di Indonesia seperti apa. Jadi buat teman-teman yang selalu mengeklaim antara sana, tak usahlah yang ngebahas rendang miliknya sana, batik miliknya sini. Tak usah para sahabat, intinya kita sudah bersahabat layaknya abang dan adik. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Perbatasan. Perbatasan itu Prabowo dia uruskan lah. Dah lah, itu ya kita putuskan sudah 60 tahun Malaysia runding. Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jendral Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandai lah, santai lah ya. Oke. Terima kasih Datuk. Ketika ada dalam satu forum leadership ya, yang dimoderatori atau dipimpin oleh Pak Khairul Tanjung, ada satu pertanyaan dari peserta yang berkata soal ini hubungan Indonesia Malaysia bisa jadi panas loh ketika bicara soal perbatasan, karena saling mengklaim, saling mengakui ini perbatasan ini begitu ya. Namun Pak Anwar Ibrahim tidak menjawab permasalahan itu dan mempercayakan kepada abang besarnya dengan menyebut Malaysia itu seperti adik kecilnya, dan langsung menyerahkan itu ada Pak Prabowo. Begitu kata Pak Anwar Ibrahim. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengadakan lawatan negara ke Malaysia hari ini atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Pesawat yang membawa beliau mendarat di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM jam 5.50 pagi tadi.
Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad hadir bagi menyambut ketibaan Prabowo bersama delegasinya yang terdiri daripada beberapa Menteri Kabinet Indonesia dan pegawai kanan kerajaan. Lawatan berkenaan mencerminkan hubungan persahabatan yang kukuh dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Lawatan ini juga merupakan lawatan negara pertama oleh seorang ketua negara asing ke Malaysia selepas pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong. Ia juga menandakan lawatan negara pertama oleh Presiden Prabowo ke negara Asia Tenggara sejak pelantikannya 20 Oktober tahun lalu. Prabowo diberi sambutan istiadat sambutan negara dan diikuti kunjungan menghadap ke atas Sultan Ibrahim. Lawatan itu juga mencerminkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan dua hala ke peringkat lebih tinggi. Beliau turut dijadual mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin 27 Januari 2025. Kunjungan ini dilakukan atas undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Upacara ini berlangsung di lapangan parade Istana Negara diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara, yang dilanjutkan dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali sebagai tanda penghormatan. Dalam momen tersebut, Prabowo terlihat tampil berwibawa dalam setelan beskap Melayu hitam lengkap dengan kain tradisional dan juga pecinya. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Dalam pertemuan ini, Prabowo dianugerahi penghargaan tertinggi Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati satu. Sedangkan di Kuala Lumpur pada hari yang sama, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertukar pandangan mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu regional serta internasional yang menjadi kepentingan bersama di Twin Tower Petronas. Malaysia dan Indonesia menurut pandangan saya, keyakinan saya memiliki kepentingan yang sama. Kita pendiri ASEAN, kita punya hubungan sejarah, kita punya hubungan darah, kita punya hubungan budaya, kita bahkan punya hubungan etnis. Kalau tidak salah, banyak pemimpin-pemimpin Malaysia yang masih punya keluarga di Indonesia. Banyak sekali hubungan ini. Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas. There must be a special relationship between Malaysia dan Indonesia. Kita negara serumpun, kita negara suatu budaya. Sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Videonya yang kita simak ya, memang padu, memang terbaik. It's the best sambutan dari Bapak Menteri daripada Malaysia dan juga Sultan Diraja di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan itu kalau menengok sebuah video yang saling mesra-mesraan antara dua negara, kampung Mas Farhan dan negara Mas Farhan kerja ini dekat Malaysia ini,
Mas Farhan mau ketawa bila nengok sebuah narasi-narasi daripada ketua netizen di Indonesia. Jadi Mas Farhan mau ketawa, berbahak-bahak. Untuk apa kalian itu menghujat antara Indonesia dengan Malaysia? Jangan malu-malu. Apa yang sudah maju dekat Malaysia? Mas Farhan sudah buat video tentang tukang parking tidak ada dekat Malaysia. Sedangkan di kampung Mas Farhan masih banyak pungli-pungli, itu masih banyak tukang parkir kayak gitu kan. Jadi itu sebuah contoh, sebuah studi banding agar kita itu belajar dari negara-negara yang sudah maju, para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau menengok kemesraan seperti ini, Bapak Ketua Netizen Indonesia mesti kepanasan, mau dikipas para sahabat dan teman-teman netizen Konoha yang selalu nyenyer, mestinya mau dikipas, mesti kepanasan para sahabat dan teman-teman. Jadi semoga hubungan antara Malaysia dengan kampung Mas Farhan Indonesia ini semakin erat dan juga mempermudah pekerja yang bekerja mencari nafkah di negara Malaysia. Dan terutama yang kemarin juga sempat viral, dan di bulan ini ya, di bulan inilah yang kemarin itu ada yang lalu lewat belakang yang sempat viral tentang kasus itulah. Jadi buat teman-teman itu jadi sebuah pelajaran, mau datang ke rumahnya orang itu harus pamit dulu, dan mau pulang juga harus assalamualaikum, datangnya assalamualaikum, pulangnya juga assalamualaikum. Jadi di situ katanya sempat jadi pencerobohan antara pekerja yang kemarin itu, yang lewat belakang itu, yang mau balik. Kan kemarin kan bukan tidak dibuka repatriasi, pemulangan sukarela itu hanya bayar Rp500. Kenapa kok gak pulang lewat itu aja? Kok malah sekarang kok mau pulang gitu kan? Jadi ini sudah terjadi. Ini sebuah sudah happen, sudah terjadi kayak gitu kan. Jadi tidak usah dipanjang lebar, jangan menjadi memperkeruh masalah. Mungkin kalau memang mana yang salah harus ditindaklanjuti. Jadi tak perlu hujat sana, hujat sini yang para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.